teman-teman yang pengen mendaftar ISMA. Halo teman-teman, salam kenal, aku Via. Jadi untuk teman-teman yang ingin daftar ISMA, terutama untuk teman-teman yang lagi semester 4 dan 6, aku sangat merekomendasikan untuk mendaftar jika kurikulum kalian pas untuk exchange program 1 semester. Tuh, itu sih Kak Cika. Oke deh, siap. Terima kasih banyak ya Kak Alivia ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mendengarkan materi dari Kak Alivia dari awal hingga akhir, karena pastinya materi ini nggak akan kalian dapetin di kesempatan lain. Oke, mungkin the floor is yours Kak Alivia, silakan. Oke, thank you Kak Cika. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam kenal. Aku Alivia Marina, atau panggil aja aku Kak Via atau Via dari Ekonomi 2019. Kali ini aku pengen sharing nih, kalau tadi Kak Anindya sudah sharing tentang what are the benefits for postgraduate studies, terus udah benefits kalau dapet scholarship di mana, dan segala macam. Kali ini aku pengen lebih spesifik ke essay dan interview kalau misal kita mau daftar program-program beasiswa. Tapi sebelum itu nih, sebelum aku share the tips and tricks, I want to show you 3 program beasiswa yang aku paling rekomendasikan ke kalian untuk diikuti saat kalian sedang S1. Aku pribadi sendiri adalah mahasiswa yang jarang banget ikut organisasi, jarang banget ikut lomba. Aku lebih fokus ke international exposure dari semester 1. So maybe I'm a very unique person in my batch. Jadi I want to give you this information yang aku dulu waktu semester 1 pengen banget tahu juga. So the first program that I want you to join is NUS Enterprise Summer Program. Jadi NUS Summer Program ini adalah program 2 minggu summer course dari National University of Singapore, Universitas ranking 11 kalau berdasarkan QS World University. Dia juga di-offer full scholarship oleh Temasek Foundation. Maaf ya, itu sepertinya terpotong. Program ini bisa diikuti oleh semua anak dari semua major waktu, kalau nggak salah, waktu semester 4 sampai 6 gitu. Kali ini tahun aku waktu daftar itu unfortunately it became an online program karena Singapura tutup border, karena sudah buka border lagi, so I really strongly recommend you to join this program. The second program is Alternative Economics and Monetary System. Ini program kedua yang aku sangat-sangat rekomendasiin karena ini I think the most diverse summer program yang aku join. Temanku PhD astronomi, temanku lagi PhD dokter dan segala macam dari Brazil, dari Kenya, dari Zambia. Pokoknya ini paling the most challenging as well karena aku masih S1 dan masih yang paling muda dan mereka sudah umur 30-40, so my jokes are not like the same jokes with them, tapi tidak apa-apa ya. Jadi nggak banyak yang paham jokes-jokesku, tapi nggak apa. Terus program ini adalah a project collaboration dari Boku University dan juga dari OIAD Student Housing of Austria, Vienna. Dan lagi-lagi karena waktu aku adalah generasi pandemi, tutup border kawan-kawan, jadi waktu aku udah diterima ternyata jadi online lagi dan sekarang sudah offline lagi. So I really strongly recommend you to join this program and please affirm my ambition as well. Dan juga dia offer partial scholarship. Jadi kalau aku karena online full scholarship, dia sekarang karena offline cuma partial, but it became really cheap. Kalau nggak salah cuma 490 euro buat segala macam dari accommodation, tiket dan full yang lainnya. I think that would be the second program that I recommend to you. Dan the third one, last but not least, ISMA. ISMA adalah program yang very banyak teman-teman yang nanya ke aku dan in very high demand. So in this presentation today, aku bakal present to you focus on essay dan interview buat daftar ISMA. Jadi ISMA itu apa sih Kak? ISMA itu adalah program dari Kemendikbud yang di-offer ke anak-anak S1 di Indonesia mengenai program 1 semester di luar dari mostly top 300 QS World University rankings. Dan setiap tahun jujur universitasnya nanti akan berbeda-beda. So who can apply
who can apply ISMA? Yang pertama adalah anak-anak yang aku bilang tadi semester 4 dan semester 6, minimum GPA-nya 3 dan enough English proficiency. Nah, setiap host university mempunyai minimum GPA dan minimum English proficiency test yang sangat berbeda-beda. Tapi untuk yang IELTS, untuk yang proficiency test, itu the rule of thumb itu cuma IELTS-nya 6, TOEFL IBT-nya 78, dan 2 English test-nya adalah 100. Gitu teman-teman. Tapi balik lagi, setiap host university itu beda-beda syaratnya. Jadi for example, these are the university list of ISMA tahun 2021 dan 2022. Yang for your information yang dibintangin itu 2022. So for NTU, my university is right there in the top left corner. Dan kalian bisa daftar, kalau tahun ini bisa milih 2 universitas, tapi kalau tahunku cuma bisa milih 1 uni. So you can pick like one priority and the second priority right now. Begitu sih teman-teman. Dan setiap universitas lagi-lagi syaratnya berbeda. Jadi banyak teman-temanku yang kayak, kok aku nggak bisa daftar ini? Pas kan IPK aku di atas 3 kan, English proficiency-ku di atas 6 IELTS. Enggak teman-teman, soalnya setiap syaratnya beda dan harus dibaca secara teliti. Terus, Oke. Gambarnya ada? Iya. Nggak apa. Oke. Sorry teman-teman. I put an image here, tapi nggak apa. So, jadi seleksi ISMA di UGM sendiri ada 3 tahap. Yang pertama adalah seleksi fakultas, which is kalau aku berarti FEB. Di FEB itu nanti OIA FEB, first of all bakal nge-blasting email, siapa nih yang mau ISMA gitu kan. Nanti bakal ada disuruh nge-submit dokumen-dokumen seperti paspor yang masih aktif, English proficiency test dan segala macam untuk mendapatkan faculty nomination letter. Terus setelah itu seleksi yang kedua kita dapat home university nomination letter. Terus yang ketiga baru kita bisa seleksi langsung di di websitenya ISMA secara langsung. And then kalau misalnya yang seleksi fakultas itu kan as I said before itu cuma dokumen-dokumen. Tapi kalau seleksi ke OIA UGM Pusat setelah dapat faculty nomination letter, itu baru kita disuruh bikin 2 motivational letter berdasarkan host uni, which is NTU kalau aku, dan ISMA secara general. Terus kalau yang terakhir, itu ada 3 step, ada motivational essay dari ISMA-nya sendiri, dan tahun ini aku dikasih tahu kalau ada tes baru namanya Indonesian Knowledge Test. Jadi ISMA-nya pengen tahu nih, calon-calon yang mana yang know Indonesian diversity more, much better, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah tentunya interview. And then, gimana sih Kak, how to write essays? Tentu aja tadi Kak Anindya udah bilang essay itu sangat the difficult part ya Kak ya. So, ini aku mau spill my essay yang aku belum pernah spill before. Okay, so I'm really nervous. Tapi enggak apa-apa. Soalnya aku dari dulu, aku pengen ada seseorang mentor yang teach me the technical skills buat nulis essay. So, I want to spill this to you as well. Yang pertama nih, aku bakal pakai contohku yang ISMA version. Usually, before I start my motivational letter, aku bakal shortly brief introduce myself. Aku siapa, jurusannya di mana, home uniku apa, dan what I want to apply. Be specific, aku pengen apply ke sini. Terus lagi-lagi seperti yang Kak Anindya bilang, we need to use STAR method, situation, task, action, result. Dan STAR method ini bisa fleksibel teman-teman. Misal nih, aku daftar ISMA NTU. So, di STAR method I use, ku connectin ke ISMA NTU itu. Karena as I said before, aku adalah generasi pandemi. Aku udah 2 kali ikut program Singapura, tapi dua-duanya jadi online program. So, I turn that into my STAR method. Aku cerita, aku itu anak IUP yang generasi pandemi, udah daftar sini, 4 program, tapi jadi online semua.
Ya, jadi maka dari itu aku pengen daftar ISMA karena itu offline dan I want to visit Singapore once. Aku udah apply 2 kali nggak bisa, gitu. So that is why I use this STAR method. And then how would I utilize ISMA in NTU? How would I take advantage of this opportunity? Itu bisa dibagi jadi passion and career plan, terus motivation a little bit, kayak mention how to contribute to Indonesia. Dan lastly, di specific, kenapa kamu milih that host uni, kenapa Singapura, dan kenapa kamu milih 4 courses here. Kan nanti ada pilihannya teman-teman setiap host uni. Kenapa sih kamu milih 4 courses ini? Gitu. Mungkin aku bisa explain lebih panjang about the passion. Karena aku milih communication, you can see the 4th course. Jadi aku harus connecting my passion and career plan to adapt ke effective communication. Karena SI ku yang sebelumnya tadi, the previous slide, aku bilang I want to be a global leader. Aku harus connectin kalau this course, aku pengen jadi effective leader yang punya great communication skills untuk berbagai cultural differences, which is the 3rd course that I choose here. Jadi harus agak dipaksa buat dikonekin satu course ke course lainnya gitu. And then Indonesia. ISMA adalah bagian dari OPDT. So because OPDT is like a government entity, we need to mention about how we need to contribute back to Indonesia. And then I think that's I can explain. Okay, the next one aku bakal emphasize how important it is to branding ourselves in our SI. Aku bakal pakai mungkin my example in NUS Enterprise Summer Program. So, tapi ini SI-nya dari NUS sendiri minta what is our life background. Karena lagi-lagi ini bukan ISMA, ini adalah Enterprise Summer Program. Jadi aku harus adapt jadi via model yang anak manajemen, yang anak enterprise, anak bisnis, bukan lagi yang tadi communication and economics. Nah, karena itu aku pakai my life background as my parents are from businesswoman and businessman, so I'm very inspired. Aku udah terinspirasi oleh hal-hal yang berbau bisnis, kayak gitu misalnya. Terus aku juga suka nih jualan, aku suka masak, terus waktu SMP aku gini-gini, misalnya kayak gitu. Because I actually do not have many experience in management, so that's fortunate if the question is like the life background, so I can connect it. Jadi lagi-lagi we need to take advantage of our experience dan connect ke apa beasiswa yang kita apply dan apa pertanyaannya. And then the next one, what is your motivation to join summer program? Kenapa? Jadi dia pengen tahu kenapa kita milih summer program, nggak waktu liburan, kenapa nggak internship mungkin, kenapa nggak lomba atau apapun deh. Nah, kalau aku bilang deh, I've been interested in international exposure since junior high school. Aku pengen another international exposure, even in this pandemic gitu kan. Itu sih yang aku mau tekenin. Terus another one, karena ini lagi-lagi enterprise summer program, aku pengen nekenin kalau aku memang sangat passionate about business, which is startup, a trending topic right now. Aku cerita deh, kenapa sih aku mau ikut sama program ini? What will I use this experience for? Apakah aku memang benar-benar mau bikin bisnis? Apakah aku benar-benar mau kerja di bidang bisnis? Kalau contoh dari aku pengen business in the online educational platform for Indonesian colleagues. Jujur aku kan nggak terlalu pintar, I would say. Aku sangat suka belajar lewat video lecture yang banyak animasinya kayak ruang guru gitu deh. Nah aku pengen yang ada kayak gitu, tapi buat college students yang kalau ruang guru kan lebih ke SMA gitu ya. So I want to have this startup idea, misalnya kayak gitu. The next one, ini dia adalah essay questions yang aku dapetin waktu ISMA. There are 4 essay questions, dan lagi-lagi this is the difficult part, I would say, in my ISMA process. Yang pertama adalah post academic achievement, terus outline our plans to engage with local and international communities, and then discuss the time when you face a difficult academic challenge, dan yang terakhir adalah
how will this program help you to achieve your immediate goals, dan how you can contribute back. Ini jujur, aku nggak nampilin jawabanku di sini karena I think ini sangat depend with our personality kan. Aku takutnya kalau misalnya I show this essay answers, nanti jawabannya bakal mirip, dan which is actually a bad thing to do. Karena kalau misal aku bandingin essay answersku sama temanku yang lain, it is very 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 different. So be unique, be yourself. Aturannya cuma satu kok di sini. Each question itu maksimal 200 kata. Itu aja. Paling-paling you need to be grammatically correct. Gitu. And then interview. Jadi setelah kita seleksi di ISMA website secara langsung, nanti kayak ada email dan kayak pemberitahuan Zoom link kalau kita keterima ke interview step, the last step of ISMA. Jadi based on my experience and my friends as well, sekitar 10-20 menit full in English, dan interviewernya itu adalah dosen dari luar home uni kita. Kalau misal aku UGM berarti bukan dari UGM. Terus the interview will interview us while reading our essay. Jadi 4 question yang tadi itu bakal jadi guidance mereka buat nanya kita. Jadi pertanyaan-pertanyaannya bakal ketahuan deh kalau bohong, bener kata Kak Anindyan. Soalnya yang kita tulis itu harus bener-bener faktanya sangat benar. Kayak kita ingat semua detail dalam experience yang kita tulis dalam essay itu, karena itu bakal bener-bener ditanya banget essay kita. Terus checking whether you are serious about this program and you can survive from it. Tetap jujur, percaya diri, confident, straightforward, but not arrogant. And then ini structure pertanyaan-pertanyaan yang aku catat setelah interview ISMA. Mereka bakal tanya a short introduction, how you can contribute back to ISMA, your home uni and Indonesia, how to engage with local and international communities, your dream and future plan, your major, home uni, and favorite course. Kenapa kamu milih course-course di host uni itu yang itu gitu. Essay answers and closing statement. Oke, ini misalnya contoh. Short introduction itu biasanya nama host uni yang kamu pilih, home uni, major, dan juga what is your passion, who am I, what is your goal in your life gitu kan. And then moving on, how you can contribute back to ISMA, your home uni and Indonesia. Ini harus lengkap, harus connect. Misalnya kalau dari ISMA, I'm planning to share about the experience for this program. Terus waktu home uni, I will contribute back to this program by sharing my knowledge with others, which is right now I want to promote this program as well. In addition, I will serve society as an Indonesian economist leader in the future. Jadi dari mulai yang kecil ke yang besar, top down approach. And then the next one, what is your dream and future plan? Ini this kind of question itu bakal bagus kalau kita answer kayak 2 parts, long term sama short term. Long termnya itu kayak cita-cita kita apa sih, apa yang program ini bisa aku pakai untuk achieve that lifetime goal for me gitu kan. Terus short termnya adalah apa yang bisa program ini lakukan biar aku bisa achieve that long term nanti setelah pulang gitu. And then ini yang terakhir, sorry banget. Ini yang misalnya aku kan milih cultural intelligence. Nah, aku ditanya nih, dia kenapa milihnya cultural intelligence? Kan lu ekonomi, kok milihnya cultural intelligence gitu kan? Nah, cultural intelligence itu adalah kelas yang learn about many cultural backgrounds, dan juga cross cultural communications. Karena tadi aku mention about my experience in summer program in MUS dan juga global leader as well, so I need to connect the explanation with that course that I chose. So, begitu sih teman-teman, ini quote yang drive my motivation all day. We did not come this far to stop here, didn't we? So good luck for your scholarship journey. Karena aku tahu susah dan aku juga sering ditolak. Tapi nggak apa. Nanti kalau semakin banyak apply, semakin banyak juga yang bakal kita terima. Gitu. Okay, thank you everyone. I think that will be the end of my presentation. Oke, dan mungkin bisa tepuk tangan ya teman-teman buat Mbak Lydia yang sangat amat keren ini.
Nah, tadi aku melihat nih banyak banget persamaan antara scholarship S1 dan juga S2 nih. Nah, buat kalau misalnya dari ISMA sendiri, beberapa hal yang aku tangkap, mungkin yang harus kita perhatikan adalah esainya sendiri. Nah, esainya itu harus terstruktur, dimulai dari introduction, dan juga menggunakan STAR method nih, sama kayak Mbak Ninja tadi nih. Dan juga don't forget to be specific, and mention your passion or maybe your career, and please put your personal branding to your essay. Nah, other than that adalah persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki untuk teman-teman yang mendaftar ISMA. Yang pertama adalah itu ISMA bisa di apply oleh teman-teman yang dari semester 4 maupun semester 6 dengan GPA minimum 3 dan juga English proficiency test seperti IELTS, TOEFL, Duolingo, dan sebagainya. Nah, teman-teman pada tahun ini, pada tahun 2022 itu bisa memilih 2 university. Beda mungkin dari tahunnya Mbak Olivia yang masih 1. Jadi manfaatin kesempatannya karena juga peluangnya semakin besar, teman-teman. Dan don't forget to always pray because without praying it will be absolutely nothing. And best of luck to those of you yang pingin mendaftar ISMA. Oke, dan mungkin sekali lagi tepuk tangan buat Mbak Olivia nih, teman-teman. Oke deh, mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya, which is booklet session. Mungkin untuk MC dipersilakan. Baik, terima kasih banget Kak Cita dan juga para speaker untuk pemaparannya ya. Kalian lihat kan tadi keren-keren banget speakers kita. Wah, Keren gak guys? Kak. Keren banget. Tepuk tangan lagi mungkin kita sekali lagi. Dimulai dari Kak Nidia ya dengan scholarship-nya yang di Chevening dan juga dia cerita tentang teman-temannya yang sampai ditolak 7 kali loh guys. Keren banget ya. Keren, oke keren. Oke, terus yang kedua juga dari Kak Fia, ada banyak banget tadi rekomendasi beasiswa, terus juga khususnya ISMA yang tadi jadi main topik di presentasinya ya. Partner university-nya juga banyak banget, kayaknya di setiap belahan dunia ada nggak sih partner university-nya ini? Sampai dicantumin juga esainya yang very inspiring, keren banget deh pokoknya Kak Fia ini. Oke, kalau gitu kepada teman-teman boleh silakan untuk buka buklet yang kalian punya itu, buka halaman 3 dan 4. Di situ terdapat section yang bisa teman-teman isi setelah menyimak penjelasan dari speaker-speaker kita yang keren tadi. Jangan lupa juga untuk mengisi halaman-halaman sebelumnya yang ada tell us about yourself, how's your mood, dan lainnya. Oke, kalau gitu kita kasih teman-teman waktu selama 10 menit untuk mengerjakan session tersebut. 10 menit dimulai dari sekarang.